Selamat malam sejahtera, shalom Bapak Ibu Saudara-saudara Jemaat GPB Sejahtera di DKI Jakarta yang diberkati Tuhan. Salam sehat semua. Mari membaca Alkitab. Pembacaan Alkitab kita malam hari ini terambil dalam kitab Bilangan pasal 25 dan 26. Siapkan Alkitab kita satu dalam doa. Bapa di surga, kami mengucap syukur, kami berterima kasih untuk semua pemeliharaan dan tuntunan tangan kasih Tuhan yang memberkati kami. Malam ini sebelum kami beristirahat, kami akan membaca Alkitab. Tuhan bungkus kami dengan Roh Kudus-Mu, dan biarlah kuasa Tuhan bekerja dalam diri kami sehingga kami fokus dalam pembacaan Alkitab, dan kami serahkan diri kami sepenuhnya dalam naungan kuasa-Mu. Terpujilah nama-Mu Tuhan Yesus, kekal selama-lamanya. Amin. Bacaan Alkitab malam ini terambil dari Bilangan pasal 25 dan pasal 26. Israel menyembah Baal Peor. Sementara Israel tinggal di Sitim, mulailah bangsa itu berzina dengan perempuan-perempuan Moab. Perempuan-perempuan ini mengajak bangsa itu ke korban sembelihan bagi Allah mereka, lalu bangsa itu turut makan dari korban itu dan menyembah Allah orang-orang itu. Ketika Israel berpasangan dengan Baal Peor, bangkitlah murka Tuhan terhadap Israel. Lalu berfirmanlah Tuhan kepada Musa, tangkaplah semua orang yang mengepalai bangsa itu dan gantunglah mereka di hadapan Tuhan di tempat terang, supaya murka Tuhan yang bernyala-nyala itu surut daripada Israel. Lalu berkatalah Musa kepada hakim-hakim Israel, baiklah masing-masing kamu membunuh orang-orangnya yang telah berpasangan dengan Baal Peor. Kebetulan datanglah salah seorang Israel membawa seorang perempuan Midian kepada sanak saudaranya dengan dilihat Musa dan segenap umat Israel yang sedang bertangis-tangisan di depan pintu kemah pertemuan. Ketika hal itu dilihat oleh Pinehas, anak Eliajar, anak Iman Harun, bangunlah ia dari tengah-tengah umat itu dan mengambil sebuah tombak di tangannya, mengejar orang Israel itu sampai ke ruang tengah dan menikam mereka berdua, yakni orang Israel dan perempuan itu pada perutnya. Maka berhentilah tulah itu menimpa orang Israel. Orang yang mati karena tulah itu ada 24.000 orang banyaknya. Tuhan berfirman kepada Musa, Pinehas, anak Eliajar, anak Imam Harun, telah menyurutkan murka-Ku daripada orang Israel, oleh karena ia begitu giat membela kehormatan-Ku di tengah-tengah mereka, sehingga tidaklah Kuhabisi orang Israel dalam cemburu-Ku. Sebab itu katakanlah, sesungguhnya Aku berikan kepadanya perjanjian keselamatan yang daripadaku, untuk menjadi perjanjian mengenai keimanan selama-lamanya bagi dia dan bagi keturunannya, karena ia telah begitu giat membela Allahnya dan telah menggadahkan pendamaian bagi orang Israel. Nama orang Israel yang mati terbunuh bersama-sama dengan perempuan Midian itu ialah Jimri bin Salu, pemimpin salah satu puak orang Simeon. Dan nama perempuan Midian yang mati terbunuh itu ialah Kochbi binti Jur. Jur itu adalah seorang kepala kaum, yaitu puak di Midian. Kemudian berfirmanlah Tuhan kepada Musa, lawanlah orang Midian itu dan tewaskanlah mereka, sebab mereka telah melawan kamu dengan daya upaya yang dirancang mereka terhadap kamu dalam hal Peor dan dalam hal Kochbi, saudara mereka, yakni anak perempuan seorang pemimpin Midian. Kochbi itu mati terbunuh pada waktu turunnya tulah karena Peor itu. Pasal 26. Sesudah tulah itu berfirmanlah Tuhan kepada Musa dan kepada
Eleazar anak Imam Harun. Hitunglah jumlah segenap umat Israel yang berumur 20 tahun ke atas menurut suku mereka, semua orang yang sanggup berperang di antara orang Israel. Lalu berkatalah Musa dan Imam Eleazar kepada mereka di dataran Moab, di tepi sungai Yordan dekat Yeriko. Hitunglah jumlah semua orang yang berumur 20 tahun ke atas, seperti yang diperintahkan Tuhan kepada Musa. Inilah orang Israel yang telah keluar dari tanah Mesir. Ruben ialah anak sulung Israel. Bani Ruben ialah dari Henok, kaum orang Henok. Dari Palu, kaum orang Palu. Dari Hezron, kaum orang Hezron. Dan dari Karmi, kaum orang Karmi. Itulah kaum-kaum orang Ruben, dan orang-orang yang dicatat dari mereka berjumlah 43.730 orang. Adapun anak Palu ialah Eliab, dan anak Eliab ialah Nemuel, Datan dan Abiram. Datan dan Abiram, orang-orang yang dipilih oleh umat itu ialah orang-orang yang telah membantah Musa dan Harun dalam kumpulan Korah ketika mereka membantah Tuhan. Tetapi bumi membuka mulutnya dan menelan mereka bersama-sama dengan Korah. Ketika kumpulan itu mati, ketika ke-250 orang itu dimasukkan api, sehingga mereka menjadi peringatan. Tetapi anak-anak Korah tidaklah mati. Bani Simeon menurut kaum mereka ialah dari Nemuel, kaum orang Nemuel. Dari Yamin, kaum orang Yamin. Dari Yakim, kaum orang Yakim. Dari Jerah, kaum orang Jerah. Dan dari Saul, kaum orang Saul. Itulah kaum-kaum orang Simeon, 22.200 orang banyaknya. Bani Gad menurut kaum mereka ialah dari Jefon, kaum orang Jefon. Dari Hagi, kaum orang Hagi. Dari Suni, kaum orang Suni. Dari Ozni, kaum orang Ozni. Dari Eri, kaum orang Eri. Dari Arod, kaum orang Arod. Dan dari Areli, kaum orang Areli. Itulah kaum-kaum Bani Gad, dan orang-orang yang dicatat dari mereka berjumlah 40.500 orang. Anak-anak Yehuda ialah Er dan Onan, tetapi Er dan Onan itu mati di tanah Kanaan. Bani Yehuda menurut kaum mereka ialah dari Sela, kaum orang Sela. Dari Peres, kaum orang Peres. Dan dari Jerah, kaum orang Jerah. Bani Peres ialah dari Hezron, kaum orang Hezron. Dan dari Hamul, kaum orang Hamul. Itulah kaum-kaum Yehuda, dan orang-orang yang dicatat dari mereka berjumlah 76.500 orang. Bani Isakar menurut kaum mereka ialah dari Tola, kaum orang Tola. Dari Pua, kaum orang Pua. Dari Yasub, kaum orang Yasub. Dan dari Simron, kaum orang Simron. Itulah kaum-kaum Isakar, dan orang-orang yang dicatat dari mereka berjumlah 64.300 orang. Bani Jebulon menurut kaum mereka ialah dari Seret, kaum orang Seret. Dari Elon, kaum orang Elon. Dan dari Yahlel, kaum orang Yahlel. Itulah kaum-kaum orang Jebulon, dan orang-orang yang dicatat dari mereka berjumlah 60.500 orang. Keturunan Yusuf menurut kaum mereka ialah orang Manasye dan orang Efraim. Bani Manasye ialah dari Makir, kaum orang Makir. Dan Makir beranakan Gilead. Dari Gilead, kaum orang Gilead. Inilah Bani Gilead. Dari Iejer, kaum orang Iejer. Dari Helek, kaum orang Helek. Dari Asriel, kaum orang Asriel. Dari Sekem, kaum orang Sekem. Dari Semida, kaum orang Semida. Dan dari Hefer, kaum orang Hefer. Adapun Jelafehad dan Hefer tidak mempunyai anak laki-laki, tetapi anak perempuan saja. Dan
Nama anak-anak perempuan Jela, Fehat ialah Mahla, Noah, Hogla, Milka, dan Tirja. Itulah kaum-kaum Manase, dan orang-orang yang dicatat dari mereka berjumlah 52.700 orang. Inilah Bani Efraim menurut kaum mereka. Dari Sutelah kaum orang Sutelah, dari Beker kaum orang Beker, dan dari Tahan kaum orang Tahan. Dan inilah Bani Sutelah dari Eran kaum orang Eran. Itulah kaum Bani Efraim. Dan orang-orang yang dicatat dari mereka berjumlah 32.500 orang banyaknya. Itulah Bani Yusuf menurut kaum mereka. Bani Binyamin menurut kaum mereka ialah dari Bela kaum orang Bela, dari Asibel kaum orang Asibel, dari Akhiram kaum orang Akhiram, dari Sefuham kaum orang Sefufam, dan dari Hufam kaum orang Hufam. Dan anak-anak Bela ialah Aret dan Naaman. Dari Aret kaum orang Aret, dan dari Naaman kaum orang Naaman. Itulah Bani Binyamin menurut kaum mereka. Dan orang-orang yang dicatat dari mereka berjumlah 45.600 orang. Inilah Bani Dan menurut kaum mereka dari Suham kaum orang Suham. Itulah kaum Dan menurut kaum mereka. Segala kaum orang Suham, orang-orang yang dicatat dari mereka berjumlah 64.400 orang. Bani Aser menurut kaum mereka ialah dari Yimna, kaum orang Yimna, dari Yiswi, kaum orang Yiswi, dan dari Beria, kaum orang Beria. Mengenai Bani Beria, dari Heber, kaum orang Heber, dan dari Malkiel, kaum orang Malkiel, dan nama anak perempuan Asyer ialah Serah. Itulah kaum Bani Asyer. Dan orang-orang yang dicatat dari mereka berjumlah 53.400 orang. Bani Naftali menurut kaum mereka ialah dari Yahjel, kaum orang Yahjel, dari Guni, kaum orang Guni, dari Yeser, kaum orang Yeser, dan dari Silem, kaum orang Silem. Itulah kaum Naftali menurut kaum mereka. Dan orang-orang yang dicatat dari mereka berjumlah 45.400 orang. Itulah orang-orang yang dicatat dari orang Israel, 601.730 orang banyaknya. Tuhan berfirman kepada Musa, kepada suku-suku itulah harus dibagikan tanah itu menjadi milik pusaka menurut nama-nama yang dicatat. Kepada yang besar jumlahnya haruslah engkau memberikan milik pusaka yang besar, dan kepada yang kecil jumlahnya haruslah engkau memberikan milik pusaka yang kecil. Kepada setiap suku sesuai dengan jumlah orang-orangnya yang dicatat haruslah diberikan milik pusaka. Tetapi tanah itu harus dibagikan dengan membuang undi menurut nama suku-suku nenek moyang mereka. Haruslah mereka mendapat milik pusaka seperti yang ditunjukkan undian. Haruslah dibagikan milik pusaka setiap suku di antara yang besar dan yang kecil jumlahnya. Inilah orang-orang yang dicatat dari orang Lewi menurut kaum mereka, dari Gerson, kaum orang Gerson, dari Kehat, kaum orang Kehat, dan dari Merari, kaum orang Merari. Inilah kaum Lewi, kaum orang Libni, kaum orang Hebron, kaum orang Mahli, kaum orang Musi, dan kaum orang Korah. Adapun Kehat beranakan Amram, dan nama istri Amram ialah Yokebed, anak perempuan Lewi yang dilahirkan bagi Lewi di Mesir. Dan bagi Amram, perempuan itu melahirkan Harun dan Musa dan Miriam, saudara mereka yang perempuan. Pada Harun lahir Nadab dan Abihu, Eleazar dan Itamar, tetapi Nadab dan Abihu mati ketika mereka mempersembahkan persembahan api yang asing
ke hadapan Tuhan. Dan orang-orang yang dicatat dari mereka berjumlah 23.000 orang, semuanya laki-laki yang berumur 1 bulan ke atas. Sebab mereka tidak dicatat bersama-sama dengan orang Israel karena mereka tidak diberikan milik pusaka di tengah-tengah orang Israel. Itulah orang-orang yang dicatat oleh Musa dan Imam Eliajar ketika keduanya mencatat orang-orang Israel di dataran Moab di tepi sungai Yordan dekat Yeriko. Di antara mereka tidak terdapat seorang pun yang dicatat Musa dan Imam Harun ketika keduanya mencatat orang Israel di padang gurun Sinai. Sebab Tuhan telah berfirman tentang mereka, pastilah mereka mati di padang gurun. Dari mereka itu tidak ada seorang pun yang masih tinggal hidup selain dari Kaleb bin Yefune dan Yosua bin Nun. Demikian pembacaan Alkitab. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur kepadamu. Engkau sudah menuntun kami dalam pembacaan Alkitab. Malam menjadi bagian bagi kami untuk kami juga akan beristirahat. Tuhan bungkus dan Tuhan lindungi kami dengan kekuatan kuasa Roh Kudus-Mu. Besok pagi kami boleh bangun dengan tubuh yang diberkati Tuhan dan menjalani seluruh aktivitas kami sesuai dengan kehendak-Mu. Kami berdoa untuk jemaat GPB sejahtera di DKI Jakarta. Tuhan Yesus berkati tiap pribadi, tiap keluarga. Inilah doa kami alaskan dalam nama Tuhan Yesus, Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Selamat malam, selamat beristirahat. Tuhan memberkati saudara.